Bunda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya mohon maaf ya Pak ya, kita rapel ini dan gaji besar katanya. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kedua kalinya saya memoderatori ya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih narasumber yang luar biasa. Ada petinggi-petinggi di kita, ada dari kehakiman, dari Polres, dari Kejaksaan, dari Muhammadiyah Pak ya, ada dari Kemenak, dan yang luar biasa sekali dari pondok pengasuh pesantren ya Pak ya. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa kumpul ya. Nanti kita coba formulasi yang berbeda. Nanti Ibu narasumber nanti akan menyampaikan sekitar 30 menit sampai 45 Bu ya. Setelah itu sedikit disampaikan dari petinggi kita yang di depan ini 5 sampai 10 monggo. Setelah itu kita berdebat, berdiskusi yang sengit ya, sing keras. Jadi kalau kita datang ke sini butuh ayah-ayahan, tapi ada solusi ya. Jadi jangan sampai kita hadir di sini pulang gak dapat apa-apa. Ceritakan kondisi realnya di lapangan. Baik ya, membuka dari saya. Baik, sebelum kita mulai narasumber menyampaikan, akan saya sampaikan terlebih dahulu untuk narasumber kita. Nama Bunda Sri Wahyuni SH MPD, tempat dan tanggal lahir Madiun 21 Mei 1945. Luar biasa, buah yang di usia 77 masih sehat. Kita kasih aplaus dulu. Sebetulnya teman-teman iri ya, di usia yang 70 kok masih seperti ini. Allahu Akbar. Instansi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, mungkin lama Pak ngajar di sana. Mungkin dari Pak Jaksa pernah diajar atau lupa ingat Pak ya. Iya, ini senior kita luar biasa Pak ya. Iya. Pangkat rektor kepala 4D NIP 1303292 sejak tahun 1998. Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, S2 FPS IKIP Malang. Bidang kajian filsafat hukum, hukum gender dan hak asasi manusia HAM. Waduh, kalau masalah HAM luar biasa Bu ya. Salah satunya muridnya Munir ya Pak almarhum ya. Iya. Nah itu ya, Munir almarhum salah satu muridnya kesayangannya ya. Ya. Organisasi kalau kita baca ini waduh panjang. Kita baca Bu ya. Organisasi Ketua Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Unipro 2022. Yang terakhir Sekretaris Jenderal Sekjen Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan KPUK Malang Raya tahun 2019 sampai 2021. Bidang penelitian saya hitungin seperti kalau Bapak ambil ujungnya aja Bu ya. Sebagai ketua peneliti pada penelitian profil kedudukan dan peranan wanita di Kabupaten dari Dr. Trenggalek 97, 98, 99 dan dari Pemkab Trenggalek. Selanjutnya penelitian kecenderungan terjadinya kekerasan seksual dari ayah kandung, kakek kandung, paman serta dari orang terdekat ayah tiri, guru ngaji, guru di sekolah formal Malang Raya 2019. Bidang penulisan, tim penulisan buku Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat bangsa Indonesia 97 Rapasila IKIP Malang. Senang Bu ya, senang Bu ya. Sambil satu Bu ya. Pertemuan ilmiah Semiloka Penegakan Hukum dan Lingkungan PPLH Denvik UNER 1996. Selanjutnya angka yang ke-50 Bu, tanya Bu ya. 50 pembicara pada kegiatan rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi P2 TP2A di Kota Malang yang diselenggarakan oleh DP 3 Kabupaten Kota Malang pada Kamis 10 Oktober 2019. Menjadi pembicara narasumber pada kegiatan pendayagunaan peran perempuan dalam bidang politik. Nah, nanti kalau lihat dari sini kurikulum vitae luar biasa. Waduh bagus ya. Ya sudah, nanti akan dikupas tuntas. Ya, demikian sekilas CV-nya dari Bu Sri Wahyuni. Monggo Bu Sri dihabiskan tuntas Bu. Kita kasih aplaus yang semangat buat Bu Sri Wahyuni.
Nggih, monggo waktu Ibu 46 menit cukup atau kurang, Bu? Insyaallah. Iya, oke. Ya, makasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahmi pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan terima kasih juga kepada pemerintah Kabupaten Malang, di mana sebetulnya meskipun saya berada di kota Malang, tapi saya sudah menangani kasus KS di Poncokusumo pada tahun 1900-an, Pak HN, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan pada waktu itu Ibu Min Sugandi datang di pengadilan untuk mendukung kami mendampingi korban. Itu salah satunya. Kemarin materinya adalah tentang apa itu kekerasan, tapi sebenarnya hari ini saya ingin mengajak ibu bapak untuk menjadi relawan pendamping. Ya, ini nanti sepintas saja, kemudian kita akan membicarakan atau berdiskusi tentang siapa itu anak dan siapa atau bagaimana sebetulnya kekerasan, terutama kekerasan seksual itu terjadi pada anak-anak. Oke, lanjut. Nah, siapa pendamping itu kita semua bisa jadi pendamping, ya. Ibu, bapak, adik, kakak yang hadir di sini semua bisa. Lanjut. Siapa korban gitu? Korban itu mayoritas perempuan. Karena ada yang minoritas laki-laki, ya. Nanti kita kupas seperti apa yang minoritas dan mayoritas. Lanjut. Nah, siapa yang disebut dengan pelaku kekerasan terhadap perempuan? Mayoritas pelaku adalah berjenis kelamin laki-laki. Apa perempuan nggak ada yang menjadi pelaku? Ada, itu nanti kita kupas juga. Lanjut. Siapa saja yang dapat menjadi pelaku kekerasan? Ternyata juga cukup banyak ya. Itu ada yang berjas, itu ya satu memiliki hubungan darah dengan korban. Ayah, kakak, adik juga bisa, paman, adik, kakak, pokoknya di sekitar mereka, termasuk yang perempuan. Yang kedua adalah memiliki hubungan perkawinan, suami, ya, suami dengan istri, istri dengan suami. Sedangkan kita tahu ya, kalau kita menikah itu sebetulnya dasarnya apa? Suka sama suka. Tapi ada juga nanti perkawinan dipaksakan, itu menurut Undang-Undang 12 itu menjadi sebuah kejahatan gitu. Saya tadi masuk berdiskusi dengan Bapak Hakim yang luar biasa, dan beliau menyatakan di sini ini Bu, yang dibutuhkan mendesak adalah shelter. Tetapi pada pagi hari dengan Pak Yani kemarin bekerja sama dengan Bu Sari untuk perempuan, untuk mengurusi pemberdayaan perempuan, dan dengan Pak Yani tadi pagi juga sudah diinisiasi shelter. Shelter atau rumah aman bagi anak yang menjadi korban kekerasan sementara yang diperlukan oleh Bapak Jaksa. Halo. Tahun berapa itu? Saya kuliah 2008 Bu. Sebenarnya saya lupa ini sama ibu, namanya tetap awet muda. Wah. Ya, mungkin guru itu banyak memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi Allah memberikan awet muda. Tapi ada rahasianya. 1 senyum, 2 tertawa, 3 gerak, 4 menyanyi.
Adakah di antara yang hadirin 4 ini dilakukan semua? Insya Allah semua. Insya Allah semua. Oke ya. Aku gak Bu, aku nek pokoknya duitku abang kabeh gitu ya. Awet muda. Awet muda. Baik. Tapi oke deh, nanti ceritanya panjang. Berikutnya adalah yang tadi. Sedangkan menurut agama boleh nggak itu? Darah boleh, berhubungan darah boleh melakukan kekerasan? Tidak boleh. Nggak boleh. Ya, maka tadi di dalam Indonesia Raya tadi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa yang nomor 1. Jiwa itu ada di mana loh? Ada dalam hati itu secara ragawi berada di sini, lever. Makanya kalau di sini sakit cepat-cepat periksa, siapa tahu levernya terganggu. Tapi yang dimaksud Mas siapa? Saya Wahyu, Mas Ibat. Itu hati itu adalah di sini. Karena seringkali yang datang ke rumah saya itu mesti loro hatiku keluar. Itu sing digepok sini, buk itu. Sedangkan di sini apa yang ada? Jantung. Jadi diduduk itu enggak oleh ya. Tapi hati itu masih gini. Karena kita juga kalau jatuh hati itu kita juga di sini. Ya. Siap. Baik. Jadi bahwa tadi hati itu adalah hati nurani, qalbu tadi ada. Budi nurani sama. Pada tanggal 10 Desember 1948, Universal Declaration of Human Rights (PBB) menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah setiap manusia adalah dilahirkan merdeka. Kalau kita agama Islam yang dilahirkan itu suci, tidak membawa dosa. Lalu tidak membawa dosa orang tuanya, tidak, suci. Dia diperkosa, suci. Yang memperkosa ya, lalu yang memperkosa ya Najis. Tidak suci. Nah ini yang harus kita pelajari, kita diskusikan nanti. Jangan sampai anaknya salah ibu, mogelno misalnya, tak kandani kan mogelno, maka ya tak jewer, tak jitak, dijitak itu dia apa no? Ketak, Dijiwit sama diketak. dijiwit sama diketak. Oh ya, jitak, oh ya, itu WHO loh menemukan itu, ya. Juga UNICEF menemukan kekerasan terhadap anak di Indonesia, itu jitak. Jadi betul-betul itu penelitiannya itu luar biasa. Maka tadi Pak Hakim saya matur, kalau nanti para APH harus mendapatkan integritas dan pelatihan untuk HAM dan berperspektif korban, itu kita melakukan penelitian, kemudian melakukan diskusi semacam ini. Ya, jadi nanti kalau ada shelter dan anak dan itu disosialisasikan supaya anak yang kemudian melarikan diri itu jujuk shelternya. Sementara ini belum punya kita. Di Malang juga belum, ya. Oh di kabupaten ada shelter rumah aman, ada Kopatara punyanya Mbak Hikmah Bafaki. Ya, ada ya di sana ya, Hikmah Bafaki. Bisa Pak Hakim catat itu, nanti ada nomornya saya kasih. Nah, itu satu kemajuan bahwa mereka bisa lari ke sana, sehendaknya bisa ditangani oleh SDM, sumber daya manusia yang menyeluruh. Karena layanannya terpadu, satu aspek hukum, dua aspek psikososial,
Yang ketiga, mediko-legal. Jadi tidak hanya medis saja, tapi medis yang nanti oleh Pak Polisi dicatat, oleh Pak Jaksa dipilihkan pasal, oleh Pak Hakim didok berapa setelah beliau punya mempertimbangkan petunjuk-petunjuk, yaitu dari hati nurani hakim sampai kepada putusan mati di Tangerang, di Bandung, untuk pemerkosa 13 santriwatinya. Kalau saya 1900 tuh kita tuntut 16 tahun, putusan hakim 14 tahun. Itu luar biasa. Ya, di Poncokusumo. Jadi saya ini bukan orang baru untuk Kabupaten Malang. Karena saya KKN itu adalah di Kabupaten Malang. KKN-nya Brawijaya itu semua di Kabupaten Malang. Oke. Jadi tadi setiap manusia dilahirkan merdeka diberi memiliki harkat dan martabat yang sama. Persis di dalam Islam, Allah akan mempertimbangkan masuk surga nerakanya seseorang bukan karena jabatannya, kekayaannya, tapi karena dua hal, yaitu satu, perbuatan. kita diskusi ya. Iya. Itu ya kok pondok pesantren kok. Amal ibadah yang Nah. diterima sama Gusti Allah. Ya, yang pertama iman, yang kedua takwa. Iman dan takwa. Itu saja kok. Bukan karena jenis kelaminnya laki atau perempuan. Ya. Itu yang harus kita camkan. Seperti tadi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dari yang kedua dikasih makan, dikasih pendidikan. Tapi pertama jiwanya. Kalau jiwa itu sudah merasa takut, harus tawaduk, gak boleh dong. Dia punya hak. Ya, pasal 1 deklarasi tadi masih ditambahi dikaruniai. Nah, dikaruniai mesti oleh siapa? Gusti Allah. Gusti Allah. Hati nurani dan budi nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain secara persaudaraan. Itu loh yang harus ditambah. Jadi iman dan takwa kadang-kadang lali oleh, tapi memperlakukan satu dengan orang lain secara persaudaraan itu harus. Kenapa sekarang Rusia perang dengan Ukraina? Kan seperti itu. Ya enggak? Karena nafsu. Moga-moga Indonesia dan Australia jadi penengah hari ini Kompas. India kuat, Indonesia rodok gak kuat karena gegeran perkara siji Muhammadiyah, siji astagfirullahaladzim, lali tak iman dan takwa tadi, lali toh nek dikon persaudaraan. Begitu ya. Jadi hak asasi manusia itu yang sekarang diingatkan kembali, termasuk orang Indonesia. Sedangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 100 itu tuh dilupakan, diwaca tok.
tidak diresapi, diterdasi untuk gak izin toh India wis luar biasa bagusnya. Kenapa? Karena di India kalau ada kekerasan seksual pidananya berat. Di sini akhir-akhir ini berat ya Pak Hakim Pak Jaksa ya. Jadi pengadilan di Jawa Barat sudah menjatuhkan yang pertama pidana mati, yang kedua pidana seumur hidup. Jadi Malang itu ya sudah berprestasi. Kalau pelakunya pada saat itu dipidana 14 tahun. Kemarin 20 tahun. Ada terakhir pengalaman saya menjatuhkan pidana 20 tahun. Oh siap. Karena pelakunya orang tua kandung. Wah, alhamdulillah tepuk tangan dong. Secara perkosaan sampai hamil anak kandungnya. Ini ada satu lagi belum kami putus tadi. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Kemungkinan ya seperti itu juga. Baik ya, baik. Jadi saya agak lama nggak pergi ke Kejaksaan dan Pengadilan di Kabupaten Malang. Luar biasa. Jadi kalau di mana di Bandung sudah ada pidana mati dan pidana seumur hidup. Mengapa tuh harus itu? Yang pertama adalah dia jera, kapok. Yang kedua, masyarakat itu menjadi sadar. Dan kalau begitu, kalau pidananya berat-berat, saya tidak akan melakukan. Sedangkan tiap kita membaca 1 rakaat harus selalu ada Al-Fatihah. Tadi juga pertemuan ini kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Yang kalau kita mengartikan satu persatu dari ayatnya, itu pasal yang itu adalah surat yang istilahnya itu semua tanda petik bisa diatasi dengan Al-Fatihah. Sayangnya kita lupa atau tidak menerapkan apa yang di dalam ayat per ayat dari Al-Fatihah. Tadi kita juga doa tadi, ya Allah, tunjukkan yang baik itu baik, ya, dan tunjukkan yang salah itu salah. Beri kemampuan untuk meninggalkan, kemampuan dan apa tadi Mas? Ada 2 saya catat. Ya. Ya Allah, tunjukkanlah yang salah adalah salah, dan berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Luar biasa. Itu doa kita bersama kan. Jadi kalau anak didik salah, jangan langsung divonis dengan, jangankan divonis ya, dok pasiennya, eksekusi. Eksekusinya apa? Tadi jitak, petak, direndahkan, goblok toh, megelno toh, dan seterusnya. Tapi juga ada yang kemudian kekerasan seksual dan penelantaran. Kasus STI di Batu ditangani di Surabaya karena menyangkut anak SMA, ya. Kabupaten Malang nomor 2 setelah DKI. Wow. Kalau di sana gitu banyak, itu pantas gitu loh. Kita sebagai kabupaten santri gitu, rasanya ayolah kita akhiri. Ayolah kita ingat arti tiap surat ayat yang kita baca dan kita terapkan. Ya, karena Allah memilihkan jodoh laki-laki
saudara perempuan yang dari kaummu, agar supaya punya anak-anak dan cucu-cucu. Anak itu titipan Allah. Hal-hal kecil saja. Menurut kita hukum ada peringatan, dan peringatan itu 3 kali. Ya, yang pertama peringatkanlah. Sebetulnya itu juga di dalam Islam juga begitu ya. Dengan kata-kata yang halus. Ya, dengan kata-kata yang halus. Jangan lakukan itu nak, karena itu tidak baik. Jangan lakukan itu adik-adik, karena dari kakak ke adik juga banyak kasus. Kemudian dari tindakan, contoh itu, tapi tindakan itu tidak dijewer, di ini tidak ya. Kalau kamu melakukan itu lagi, itu sebetulnya Allah tidak suka. Allah tidak suka kamu melakukan, karena itu termasuk hal yang tidak baik. Yang ketiga, peringatan. Kalau kamu begitu lagi nak, bisa dijewer sama ustadz loh, bisa. Nah, permasalahannya kalau sudah sampai kekerasan seksual, itu adalah lain lagi. Si nyainya saja takut mengingatkan, karena ketawadukannya pada suami. Oleh karena itu, mari kita nanti diskusikan sebetulnya nafsu perkelaminan itu seperti apa saja. Mari kita bongkar, dan dengan segala sanksi yang diberikan oleh Allah kepada kita.